Selamat pagi buat siswa-siswi kelas 11 MIA. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pembiasan pada permukaan lengkung dan pemantulan sempurna. Pertama-tama akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran pembiasan yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa pembiasan itu adalah pembelokan arah cahaya, ya, karena terjadinya perubahan kerapatan medium yang dilalui oleh cahaya. Ya, misalnya seperti ini, sinar datang cahaya dari udara, N sama dengan N1, ya. Kemudian di permukaan bidang datar, yaitu permukaan air, cahaya ternyata dibelokkan mendekati garis normal. Ya. Maka dikatakan, ya, jika cahaya dari medium yang kerapatannya kecil menuju medium yang kerapatannya lebih tinggi, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal maksudnya. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Apabila kita perhatikan bahwa pensil yang dicelupkan di dalam air ini nampaknya, ya, mengalami tampaknya patah gitu. Mengalami pembelokan. Jadi ini contoh daripada pembiasan, dan ini nanti bisa kamu lakukan sendiri. Untuk pembiasan pada permukaan lengkung seperti gambar ini, misalnya di sebuah akuarium yang berbentuk bola, ya, terdapat seekor ikan kecil dan kemudian ada dia mati dari luar. Bagaimana pembiasan yang diamati ketika seseorang melihat ikan yang ada di dalam akuarium tersebut, dan sebaliknya, bagaimana jika ikan melihat orang yang ada di luar? Maka tentunya karena ikan melihat dari medium air, ya, ke luar, yaitu medium udara, tentu akan mengalami pembiasan. Demikian juga sebaliknya. Jadi apabila dibuat sketnya seperti ini, ya, maka ini bidang lengkungnya. Jadi bidang lengkung ini, kelengkungan akuariumnya atau tempat ikan ini, ya, anggap memiliki jari-jari seperti ini, ya, memiliki jari-jari, ya, atau yang sebelah sini juga, jari-jarinya sebesar R. Maka apabila dilihat dari luar, ini titik yang dilihat dari luar, maka akan melihat benda atau ikan yang ada di dalam akuariumnya itu berada pada posisi tertentu. Artinya tidak pada posisi seperti kedudukan ikan tersebut, mengalami pembiasan. Demikian juga sebaliknya. Ya, jika ikan melihat dari dalam air, ya, ini kelengkungannya, contohnya seperti ini, maka dia akan melihat orang yang ada di luar seolah-olah berada lebih jauh lagi. Seperti itu. Bagaimana penentuan matematisnya? Maka dirumuskan, ya, cara menentukan posisi benda atau posisi bayangan sebuah benda dinyatakan dengan persamaan, ya, seperti ini. N1 per S, N1 itu adalah indeks bias, ya, indeks bias, dan S itu jarak benda. N2 juga indeks bias, dan ini jarak bayangannya. Itu sama dengan selisih indeks bias dengan jari-jari kelengkungan daripada akuariumnya atau kelengkungan benda beningnya seperti itu. Dan perbesaran M, itu adalah perbandingan indeks bias dengan bayangannya dan indeks bias dengan bendanya. Ya, di mana indeks bias N1 itu adalah indeks bias di mana berada di luar lingkungan air, ya, katakan udara, dan N2 itu adalah indeks bias kacanya atau airnya. Nah, baik, selanjutnya, ya, kita akan bahas soal, dan sebelumnya kita harus mengetahui ada aturan bagaimana melakukan menjawab soal, ya, jika
posisi benda atau posisi bayangan itu berada di depan atau di belakang kelengkungan benda beningnya. Nah, contohnya begini, jarak benda atau jarak bayangan itu bernilai positif jika berada di depan permukaan lengkung. Ya, di depan permukaan lengkung. Berarti sepertinya ikan, ikan melihat keluar, seperti itu. Dan benda dan bayangan bersifat nyata. Aturan kedua, benda atau bayangan benda, jarak benda atau jarak bayangan benda bernilai negatif jika berada di belakang kelengkungan benda beningnya. Ya. Kemudian benda dan bayangannya bersifat maya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ya, dari gambar ini kita amati ikan melihat keluar, maka kelengkungan yang diamati itu bersifat kelengkungan cekung. Tetapi sebaliknya, orang yang berada di luar melihat ikan, maka kelengkungan yang diamatinya bersifat cembung. Itu perbedaan daripada kelengkungan benda bening. Sebagai contoh, seekor ikan berada di dalam akuarium yang berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Ikan berada pada jarak 20 cm dari dinding permukaan akuarium. Pada saat yang sama, seseorang melihat ikan dari jarak 50 cm. Jika indeks bias air 4/3, tentukan bayangan ikan yang dilihat orang dan bayangan orang yang dilihat ikan. Ini pertanyaannya. Datanya adalah diameter daripada akuarium yang berbentuk bola itu 40 cm, berarti jari-jarinya 20 cm, ya, setengah dari diameter. Jarak ikan dari permukaan akuarium, ya, 20 cm, sedangkan orang berada di luar sejauh 50 cm. Indeks bias udara 1 dan indeks bias air 4/3. Yang ditanya jarak bayangan ikan dan jarak bayangan orang. Oke, untuk menjawabnya kita perhatikan bagaimana menentukan jarak bayangan ikan. Ya. Ketika orang melihat ikan, ya, orang yang gambar hitam, ketika orang melihat ikan, cahaya berasal atau datang dari ikan. Ini yang warna biru, ya. Sehingga cahaya dibiaskan oleh bidang cekung. Jadi ini bidang cekungnya. Ya, ini bidang cekungnya dan jari-jarinya bersifat positif karena berada di depan. Kemudian jarak ikan, ya, jarak ikan bertanda positif. Jadi S ikan, jarak ikan. Jadi bayangan ikan yang dilihat oleh orang, ya, kita pergunakan persamaan indeks biasnya tadi, ya. Indeks bias air dengan indeks bias ikan, dan indeks bias air dengan jarak, ya, jarak bayangan ikan. Ini maksud saya tadi jarak ikan. Kemudian itu sama dengan selisih indeks bias udara dengan air dan dengan jari-jarinya. Indeks bias air 4/3. Indeks bias udara, ini maksudnya udara bukan air, ya. Indeks bias udara nilainya 1. Maka sama dengan, ya, indeks bias udara 1 dikurang 4/3. Jarak ikan itu 20 cm. Yang ditentukan adalah jarak bayangan ikan menurut orang yang melihat, ya. Jarak bayangan ikan. Jari-jari kelengkungan akuariumnya adalah 20 cm. Ya. Jadi saya ulangi, ini indeks bias indeks bias udara maksudnya dibanding jarak bayangan ikan. Selanjutnya, dari persamaan yang 4/3/20 ditambah 1/S aksen ikan itu sama dengan, ya, 1 kurang 4/3/20. Maka 1 per jarak bayangan ikan, 1/S aksen ikan
sama dengan jika ini kita olah, ya, ini minus, ya, minus 1/3 per 20 berarti minus 1/60. Udah, nah, dikurang. Nah, ini pindah ke kanan menjadi 4/80. Maka hasilnya nanti ya, akan 4/60 maksud saya. Maka hasilnya nanti minus 1/3 per 20 dikurang 4/60. Nah, maka persamaannya nanti disamakan ya, penyebutnya, maka ini menjadi 5/-60. Ya, sehingga diperoleh dengan perkalian silang, maka akan diperoleh bahwa jarak bayangan ikan itu adalah minus 60/5. Jadi 60/5 itu sama dengan minus 12 cm. Ya, jadi artinya orang melihat ikan seolah-olah berada pada jarak 12 cm. Jadi bukan pada jarak 20. Artinya orang melihat ikan itu seolah-olah lebih dekat. Nah, ini lebih dekat. Nah, itu dari sisi pandangan orang. Sekarang kita lihat yang pertanyaan selanjutnya. Jarak bayangan orang. Nah, ya. Jarak bayangan orang ketika ikan melihat orang, cahaya datang dari orang. Ini dari belakang. Udah, ini berarti cahaya dibiaskan oleh bidang cembung. Jadi ini bidang permukaan lengkungnya, cembung. Pusat kelengkungannya itu di C. Dan kemudian jarak orang bernilai positif. Bayangan orang akan dilihat oleh ikan dengan persamaan yang sama. Ya, dengan persamaan yang sama. Nah, ini salah lagi. Ini indeks bias air dan jarak orang. Ini indeks bias udara. Ya, indeks bias udara dengan jarak bayangan orang. Nah, itu sama dengan indeks bias udara dikurang indeks bias air per jari-jari kelengkungan. Indeks bias air 4/3, jarak orang dari permukaan akuarium itu 50 cm. Indeks bias udaranya sama dengan 1, dan jarak bayangan orang, S-aksen orang, itu yang akan kita hitung. Ya. Nah, jika ini angkanya dimasukkan, sama seperti cara yang tadi, maka kita peroleh yang ini minus ya, 1/3 per minus 20. Berarti sama dengan 1/60. Ya, sedangkan ini 4/150 kita pindahkan ke kanan. Udah, maka persamaannya kita akan dapatkan bahwa 1/S-aksen orang. Nah, ini maksudnya orang. Ya, 1/S-aksen orang itu sama dengan minus 3/300. Atau jarak bayangan orang menurut ikan. Ya, jarak bayangan orang menurut ikan adalah minus 100 cm. Artinya, ikan melihat orang seolah-olah lebih jauh. Ya, nah, ikan melihat orang seolah-olah berada pada jarak 100 cm. Ternyata sebenarnya tadi orang itu berada pada jarak 50 cm. Baik, jadi inilah contoh bagaimana menentukan jarak benda atau bayangan pada sebuah permukaan yang lengkung. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemantulan sempurna atau pemantulan total. Ya, pemantulan sempurna itu adalah terjadinya ketika cahaya atau sinar datang dari medium yang lebih rapat, ya, N-nya lebih besar menuju medium yang kurang rapat, sehingga akan mengalami pemantulan keseluruhannya. Jadi ini kamu boleh lakukan percobaan. Ya. Nah, ini dalam gelas kaca, udah diisi dengan air, kemudian disorot dengan laser pointer, ini bisa dengan laser pointer, udah, ini ke permukaan air. Maka jika ini kamu sorot, ya, mula-mula tidak pada posisi ini, tetapi mula-mula misalnya mulai dari bawah, udah, maka akan nampak pantulannya. Terus digeser ke atas, ya, sudut lasernya kita geser ke atas, maka suatu saat
cahaya tidak lagi dibiaskan ke atas, tetapi dipantulkan. Ya. Nah, ini peristiwanya yang sering terjadi, yang diterapkan pada sifat daripada berlian. Nah, oke, secara gambarannya seperti ini. Ya, terjadinya pemantulan sempurna itu syaratnya pertama, sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat atau renggang. Itu yang pertama tadi. Ini salah satu contoh. Ini sinar datang, ya, ini sinar cahaya datang dari kaca, mediumnya rapat, ya, ke udara, mediumnya renggang. Kedua, sudut datang sinar lebih besar dari sudut kritis. Oke, sebelum sampai ke sana, pertama, pada sifat pembiasan, jika sudut datang itu adalah 0 derajat, seperti bagian pertama, maka sinar akan diteruskan ke udara. Ya. Apabila sudut datangnya, ya, sebesar I, ini bagian kedua. Nah, dimiringkan sudut datangnya I, maka itu dari medium rapat ke medium renggang udara. Maka sudut sinar biasnya itu akan lebih besar. R-nya lebih besar dari I. Jika terus, ya, ini bagian ketiga. Jika terus sudutnya diperbesar sehingga suatu saat sudut biasnya bukan lagi R seperti gambar 2, tetapi sudut biasnya sudah 90 derajat. Ini R-nya 90 derajat. Nah, ketika sudut biasnya sudah 90 derajat, maka sudut sinar datangnya, I-nya, disebut sudut kritis. Ya. Sudut sinar datangnya disebut sudut kritis atau theta. Nah, itulah syarat terjadinya sudut pembiasan 90 derajat. Jika sudutnya, ini tadi sudah sudut kritis, ya. Jika sudut kritisnya ini, sinar datangnya ini diperbesar. Ini sinar datangnya lebih besar dari sudut kritisnya, maka sinar tidak lagi sejajar permukaan, tetapi dipantulkan. Inilah yang disebut dengan pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna terjadi jika cahaya dari medium yang rapat, misalnya kaca, menuju medium yang renggang. Kedua, jika sudut datangnya lebih besar dari sudut kritisnya. Tentu kuncinya berapa besar sudut kritis sehingga membiaskan cahaya dengan pembiasan 90 derajat. Dengan mempergunakan rumus Snellius, sin I per sin R, ya, sama dengan N udara per N medium. Artinya kalau kita katakan perkaliannya, sinar datang sin I dikali indeks bias medium. Jadi sinar datang dari medium kaca, ya, dikali sudutnya itu sama dengan sinar bias, ya, di udara dikali indeks bias udaranya. Jadi ini perkalian silangnya sesuai dengan hukum Snellius. Ya, indeks bias medium lebih besar dari indeks bias udara, itu syarat utama. Selanjutnya, untuk mencapai sudut bias 90 derajat atau untuk mendapatkan sudut kritisnya, ya, maka kita masukkan nilai sudut biasnya 90 derajat. Nah, jika sin R-nya sin 90, udah, maka dengan udara indeks biasnya 1, maka kita dapati sudut kritis sinus sudut kritisnya sama dengan 1/, indeks bias medium. Nah, ini secara rumusan. Penerapan daripada pemantulan total, ya, penerapan pemantulan total itu ini pada serat optik. Nah, pada serat optik, yaitu ini gambar kabel optiknya, ya. Mungkin kalau kita punya alat digital di rumah, pasti ada mempergunakan serat optik karena lebih baik hasilnya daripada kabel biasa. Nah, bagaimana sistem daripada serat optik ini menerapkan sistem pemantulan sempurna. Jadi ketika gelombang elektromagnetik yang disampaikan, maka itu dipantulkan secara total.
Jadi tidak dibiaskan, tetapi dipantulkan secara total sehingga sampai ke tujuan, ya, sampai ke tujuan dengan intensitas yang sama atau dengan energi yang sama. Dan ini serat optik selain daripada kabel-kabel pada rangkaian elektronik, juga ini pada kabel yang ditanam pada ya kabel bawah laut, ya. Nah, kabel bawah laut untuk siaran ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Itu dia serat optik sebagai penerapan pemantulan total atau pemantulan sempurna. Kedua, penerapan daripada pemantulan total. Mungkin kita heran mengapa berlian itu sangat kilat dan memantulkan cahaya dengan baik. Nah, itu karena bentuk daripada berlian tersebut dirancang sedemikian sehingga menghasilkan pemantulan total. Sehingga cahaya yang masuk itu dipantulkan keluar secara total dan nampak berkilauan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pemantulan total juga adalah terjadi pada peristiwa. Ya, apabila kita berjalan di jalan yang lurus, maka di depan kita tampak seolah-olah ada aspalnya itu basah. Nah, contoh sesudah kita sampai ke sana, ternyata aspalnya jalan tersebut tidak basah. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena cahaya yang mengarah ke aspal tersebut, ke jalan tersebut, itu dipantulkan total. Ya, dipantulkan total sehingga orang yang melihat dari jauh seolah-olah cahaya yang datang dan yang keluar itu berbentuk seperti gelombang permukaan air. Jadi ini penerapan daripada pemantulan total. Sebagai contoh, seberkas cahaya dari medium kaca, ini kaca, yang indeks biasnya 1,5 menuju medium air yang indeks biasnya 1,3. Tentukan sudut kritisnya. Indeks bias kaca 1,5, air 1,3, ditanya sudut kritis, maka dengan menerapkan prinsip penentuan sudut kritis tadinya, yaitu sudut biasnya 90 derajat, ya, maka kita masukkan angkanya sinus I per sin R N air dengan kaca, di mana kaca indeks biasnya lebih besar dari air. Oke. Ketika sudut R-nya 90 derajat, maka sudut datang disebut sudut kritis, I kritis. Ya. Nah, ketika sudut biasnya 90 derajat. Jadi, indeks bias air, indeks bias kaca, didapati sudut kritis, sinus sudut kritis itu 0,887. Dan maka berapa besar sudut kritisnya? Maka dengan mempergunakan perhitungan matematisnya, ya, sudut daripada sinar datang kritisnya itu 62,5 derajat. Tentu pertanyaannya, kapankah terjadi pemantulan total ketika sudut sinar datangnya lebih besar dari 62,5 derajat. Jadi ketika sudut datangnya lebih besar dari 62,5 derajat, maka cahaya yang masuk itu sudah dipantulkan secara total. Jadi itu yang disebut dengan pemantulan total. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Ya, sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat.